Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu pada hari ini dalam pembahasan ukhuwah. Nah, apa itu ukhuwah? Nah, semua pasti tahu bahwa ukhuwah artinya persaudaraan. Jadi ingatlah bahwa persaudaraan itu sangat dianjurkan, apalagi persaudaraan antara sesama muslim. Siapapun dan dimanapun mereka berada adalah saling bersaudara. Itulah namanya orang muslim. Nah, persaudaraan yang dilandaskan karena saling cinta karena Allah, itulah yang akan mendapatkan manisnya iman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ada 3 perkara yang apabila seseorang memilikinya akan mendapatkan manisnya iman, yaitu Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada selain keduanya. Dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah, dan dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah membebaskan darinya, sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Di samping itu, persaudaraan seperti inilah yang akan kekal hingga akhir nanti sampai hari kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, teman-teman akrab pada hari kiamat nanti sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah Ta'ala berfirman juga, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Orang muslim yang satu adalah saudara muslim yang lainnya. Persaudaraan yang kuat adalah persaudaraan yang didasari atas iman dan takwa, sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa setiap persahabatan yang dilandasi cinta karena selain Allah, maka pada hari kiamat nanti akan kembali dalam keadaan saling bermusuhan, kecuali persahabatannya dilandasi cinta karena Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kekal selamanya. Maka perhatikanlah wahai saudaraku, sungguh benarkah niat kita dalam bersaudara? Apakah persaudaraan kita hanya untuk menyelesaikan urusan duniawi semata? Nah, jadi bagaimana dengan saudara itu? Kita harus mencintainya karena Allah. Persaudaraan antara sesama muslim itu tidak didasari oleh adat, suku, bahasa, dan ras. Dalam pandangan Islam, semua orang yang bersyahadat, baik itu si kaya ataupun si miskin, si putih dan si hitam, semuanya adalah saudara kita sesama muslim. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa muslim yang satu dengan muslim yang lainnya seperti sebuah bangunan yang tiap-tiap bagiannya saling menguatkan. Mereka juga seperti badan. Apabila ada yang sakit, maka anggota badan yang lain akan merasakan sakit pula. Apabila qadarullah suatu saat temanmu sakit atau tertimpa musibah, maka kamu harus membuktikan bahwa kamu adalah saudara sekaidah yang siap membantu, seakidah yang siap membantu semampumu. Nah, jadi kita lihat sejarah kejayaan Islam di zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Islam pada zaman itu dapat berjaya dikarenakan Rasulullah mampu menyatukan umatnya dengan satu cara, yaitu mempersaudarakan mereka dalam iman dan takwa. Ya, itu dia tentang ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antara sesama muslim. Ya, jadi antara sesama muslim kita harus saling peduli, saling membantu, dan kita harus saling mencintai karena Allah. Nah, di antara hak terhadap sesama yang dianjurkan adalah mendahulukan saudaranya dalam segala keperluan, ya.
dan perbuatan ini dianjurkan atau mustahab. Nah, perhatikan firman Allah Ta'ala surah Al-Hasyr ayat 9 yang artinya, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Kaum Ansar yang terlebih dahulu menempati kota Madinah, mereka mendahulukan saudara mereka dari kaum muhajirin dalam segala keperluan, padahal mereka sendiri membutuhkannya. Nah, perbuatan ini hanya berlaku untuk urusan duniawi, seperti mendahulukan saudara kita dalam makan dan minum. Sedangkan dalam masalah ketaatan atau perkara ibadah, perbuatan ini dilarang. Karena maksud dari ibadah adalah pengagungan kepada Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang mendahulukan saudaranya dalam hal ini, berarti dia telah meninggalkan pengagungan terhadap Allah yang dia sembah. Oleh karena itu, kita tidak diperbolehkan mendahulukan saudara kita untuk menempati saf pertama dalam salat berjemaah, sedangkan kita di saf belakang. Nah, kalau untuk ibadah nggak boleh ya, karena tadi ada yang mengatakan dahulukan dulu saudara, terus kita dahulukan deh dalam ibadah. Tidak, tapi dalam ibadah kita harus berlomba-lomba menjadi yang pertama. Tapi kalau dalam urusan duniawi seperti makan, minum, jamu tadi tidak apa-apa, malah kita mustahabkan untuk mendahulukan saudara kita. Nah, sesama saudara muslim juga kita harus saling membantu apabila saudara kita dalam kesusahan. Nah, kemudian jagalah kehormatan saudara kita. Nah, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram. Itu terdapat pada khutbah ketika haji wada Rasulullah SAW. Nah, di antara bentuk menjaga kehormatan saudara kita adalah menjaga rahasianya yang khusus diceritakan pada kita. Ya, rahasia tersebut adalah amanah dan kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu menjaga amanah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya apabila seorang membicarakan sesuatu padamu, kemudian dia menoleh kanan kiri, maka itu adalah amanah. Hadis riwayat Abu Daud dan sunannya. Nah, itu dia ya nak, tentang ukhuwah Islamiyah. Nah, jangan lupa tugas seperti biasa dikerjakan di dalam hopnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.